Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Kenapa Datuk berkelahi dengan ular naga Kalarunting? Saya sedang mencari seorang pemuda yang terkena sihir ular. Bertemu dengan Kalarunting, dia menyerang saya. Ya, terpaksa saya lawan, Kiai. Oh, jadi Datuk sedang mencari Raden Samba? Hah? Kamu kenal? Bukan kenal lagi, bahkan saya yang menolong dia. Lalu, sekarang di mana dia? Di Mataram. Di Mataram? Iya, Panglima Kumbang yang membawa Raden Samba ke Mataram. Di sanalah tempat yang paling aman untuk Raden Samba. Dan sekalian melaporkan banyaknya para adipati yang balelo pada kesultanan. Saya punya seorang tawanan. Barangkali Datuk kenal. Mana, Kiai? Mari. Lepaskan ikatannya. Ayo. Dapatkan dia dari mana? Malampir. Dia juga menginginkan Raden Samba. Untuk apa? Dia penjual obat keliling. Mungkin untuk tontonan. Kejam, tidak berperkemanusiaan. Ayo cepat jalannya. Lepas dulu ikatanku supaya aku bisa jalan cepat. Nanti kalau sudah dalam kerangkeng. Hah? Mau diapakan aku ini? Hah? Tidak apa-apa. Paling kalau yang motongnya ngantuk, akan terjadi kecelakaan kecil. Kepalamu bisa ikut terpotong. Aduh, ampun Tuhan, jangan. Mendingan aku dibunuh daripada pontotku tanpa kepala, tolonglah. Kalagonda, jangan suka nakut-nakuti yang tidak benar. Supaya benar, begitu sampai di Mataram, langsung saja dibuntungi Datuk kepalanya. Aduh, tolong Tuhan, Sudah, jangan, Kalagondang. Kiai, tolong saya, Kiai. Sudahlah, kita sudah dekat. Sebaiknya kita mencari penginapan. Supaya bisa istirahat dan besok bisa menghadap Gusti Sultan Agung dalam keadaan segar, bersih, dan rapi. Mari. Ayo. Ada kamar? Ada. Mau berapa kamar? Dua. Dua kamar. 2 benggol, 1 kamar. Iya. Bayar di muka. Heh, takut kami tidak bayar ya? Hah? Maaf Kang, bukan begitu. Di sini peraturannya memang begitu. Kalagondang, dia berhak minta apa yang dia mau. Jangan marah-marah. Jangan takut sobat, kami tidak akan lari. Terima kasih. Mari, saya tunjukkan kamarnya. Itu kamarnya.
yang satu lagi di sana. Kalau Gondang, bawa dia bersamamu. Kami di sana. Baik, Kiai. Silakan. Aman, Kiai. Baik, kau boleh pergi. Terima kasih. Iya. Kalau tidak dibeginikan, aku tidak bisa bebas. Memangnya aku harus jaga kamu terus? Enak saja. Sondoloyo, perut aku keroncongan. Ki Ageng juga perlu makanan. Ya, cari sebentar. Supaya bisa disantap sama-sama. Hei, aku cari makan dulu. Awas kabur. Baiklah, Lapor, Guru. cepat katakan. Raden Samba dan Panglima Kumbang dalam perjalanan ke Mataram. Bagus. Kerahkan kawan-kawanmu. Ya. Cegat Panglima Kumbang. Baik. Dan rebut Raden Samba. Ayo, kita kejar mereka. Apalagi yang kau pikirkan? Panglima Kumbang melakukan perjalanan ke Mataram pasti melalui alam siluman. Sebab kalau dia melakukan perjalanan melalui alam manusia, dia akan mendapat kesulitan yang besar. Raden Samba akan kelihatan oleh orang-orang sebagai siluman ular. Oh, begitu. Gampang. Raden, ikuti aku. Masih jauh istana Mataram, Panglima. 1 hari lagi perjalanan. Kenapa? Capek? Bosan. Mereka ditugaskan menghambat perjalanan kita. Sebentar lagi Malampir pasti akan datang ke sini. Malampir mau ke sini. Dia bukan tandingan kita. Apalagi ditambah anak buahnya, para pasukan iblis. Ada Malampir, pasti ada Jibasa Pamungkas. Habislah kita. Memang, mereka itu orang-orang yang sakti mandraguna. Tapi tidak selalu orang sakti mandraguna itu otaknya hebat. Nah, apa kau punya akal belum? Akal sih selalu ada. Saya kan gudangnya akal. Apa bisa? Mudah-mudahan. Kita coba saja.
Bagaimana sekarang, Paman? Kita tinggalkan tempat ini sebelum Malampir datang. Sepuluh anak buahku mati semuanya. Mereka belum jauh. Kejar! Grandong, kejar mereka. Kalau Panglima Kumbang keburu sampai di Mataram, kita akan repot. Kenapa? Kita pasti akan berhadapan dengan Sultan Agung. Aku tidak takut. Kita sudah punya banyak pendukung. Aku juga tidak takut. Tapi kalau kita harus berhadapan dengan Sultan Agung, berarti kita juga harus berhadapan dengan Nyi Roro Kidul. Itu yang membuat aku gentar. Aku ada akal. Akal apa? Kita nyatakan perang pada Mataram. Kamu malah lebih ngawur. Secara diam-diam saja, Nyai Roro Kidul akan tahu. Apalagi secara terang-terangan dalam perang terbuka. Tidak, Nyi Roro Kidul tidak akan tahu. Loh, kok tidak tahu? Aku tidak bodoh. Ayo, ikut aku. Menempuh alam manusia lagi, Panglima. Iya. Untuk menghindari Malampir dan Aji Basa Pamungkas yang mengejar kita di alam siluman. Lalu Raden Samba bagaimana? Tidak ada pilihan lain bagi kita. Lebih baik dilihat manusia biasa daripada dilihat Malampir. Betul. Tapi kita harus membuat peti. Peti. Iya, aku kan bisa bersembunyi di dalam peti. Usul yang bagus. Ayo, kita buat peti. Siap. Kuat benar ikatannya. Kaget ya? Loh, kok Tuan diikat? Kawanku memang suka bercanda. Dia ingin membuat kejutan sama kamu. Masa iya aku diikat begini, lalu ditinggalkan? Hei, lepaskan dulu aku. Tidak, nanti saya dimarahi teman Tuan. Kenapa dimarahi? Ini kan hanya main-mainan. Tapi kelewatan juga. Ayo lepaskan aku. Nanti aku beri upah, Hah? Upah? Iya, aku tidak main-main. Di kantong celanaku ada kantong uang. Kamu boleh ambil 20 benggol, 20 benggol? Iya. Wah, saya bisa beli kambing 2 ekor. Aja. Wah, 20 benggol. Pakai pisau, Tunggu sebentar, saya ambil dulu. Aja. Allah. Cepat. Aku mau buat kejutan pada kawanku. Kejutan apa, Tuan? Bahwa aku bisa melepaskan tali tanpa bantuan dia. Aja.
Itu. Hah? Kiai? Kiai? Ada apa? Tahanan lepas. Saya mau mengejarnya. Tunggu dulu. Santai 5. Tawanan lepas. Rupanya pelayan penginapan itu yang melepaskannya, Kiai. Tali pengikatnya saja lepas. Dan pelayan itu pingsan di samping tempat tidur. Jadi saya mau mengejarnya. Sebentar. Biarkan. Jangan dikejar. Percuma. Sia-sia. Jadi kita biarkan dia bebas begitu saja. Kita serahkan saja kepada Allah. Terserah apa kehendaknya. Maaf, Kiai mau kemana? Mau jalan-jalan. Hati-hati Kiai, sedang tidak aman. Sudah 3 orang mati secara aneh. 2 hari yang lalu, Nyi Titi mati. 3 hari kemudian, si Kliwon. Dan kemarin, saya melihat sendiri, Kang Rasat mati dengan mata melotot. Dan lidah menjulur keluar. Kenapa? Gantung diri atau digantung orang? Bukan Kiai, dicekik. Dicekik? Dari mana bisa tahu kalau orang-orang itu mati dicekik? Ada bekas cekikan di lehernya, merah kehitam-hitaman. Karena itu, saya selalu memperingatkan kepada semua tamu yang menginap di sini supaya waspada. Dan kalau bepergian, supaya hati-hati. Terima kasih. Kami telah diberitahu. Mau tidak mau, kita harus pergi ke Mataram. Sebab Panglima Kumbang membawa Raden Samba pergi ke Mataram. Begitu juga Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan kawan-kawannya semuanya pergi ke sana. Kenapa? Kamu tampak ragu-ragu. Aku masih memikirkan Nyai Roro Kidul. Dia pasti akan membantu Sultan Agung. Terus terang, aku gentar menghadapi Nyai Roro Kidul. Sudah aku bilang, Nyi Roro Kidul tidak akan tahu. Serahkan saja padaku bagaimana caranya menaklukkan Sultan Agung tanpa diketahui oleh Nyi Roro Kidul. Kau jangan takabur, Lampir. Kiai Ageng Jumantoro pasti akan menceritakan tentang diriku kepada Sultan Agung. Lalu Sultan Agung yang tidak tahu siapa diriku, dia pasti akan meminta petunjuk kepada Nyai Roro Kidul. Nyi Roro Kidul hanya akan menyebutkan, kamu siapa? Gurumu siapa? Tidak ada yang bisa menandingi kamu, kecuali Sultan Agung sendiri. Hanya itu. Bukankah kamu sendiri tidak takut kepada Sultan Agung? Aku berani bertempur 1 lawan 1 dengan Sultan Agung. Tapi kalau Nyai Roro Kidul memberikan sebuah senjata, atau bahkan sebuah ilmu, habislah aku. Kau harus ingat bahwa Nyai Roro Kidul gudangnya senjata dan ilmu kesaktian yang tidak bisa ditakar ketinggiannya.
Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Menyusun kekuatan angkatan perang dulu. Tidak semudah itu. Menyusun angkatan perang yang bisa menandingi kekuatan angkatan perang Mataram pasti akan memakan waktu yang lama. Lama sekali. Kita harus tetap pergi ke Mataram. Untuk menghindari rasa kekhawatiranmu, kita jangan melakukan aksi secara terang-terangan, tapi melakukan aksi secara diam-diam. Ya, sebelum aku menyerbu ke Mataram, terlebih dulu aku harus berusaha mengalahkan Sultan Agung dengan kesaktianku. Sudah sampai di Mataram atau belum ya? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Bagaimana kamu ini? Maksudnya, mereka sudah sampai di Mataram, tetapi belum sampai di keraton, sebab baru sampai di Kartasuro, ibu kota Mataram. Oh, begitu. Tinggal selangkah lagi, sebab pusat kota Kartasuro sudah dekat dengan keraton. Sudah, jangan ngobrol saja. Siaga. Siaga untuk apa, Paman? Lihat kanan kiri jalan. Bocah, mau kemana? Ke Mataram. Terus jalan. Nanti dulu bocah. Kamu boleh terus, tapi gerobak jangan dibawa. Tidak bisa begitu, Paman Begal. Kucrik! Kau sebut aku begal? Iya kan? Kalian pasti begal. Alias perampok, alias maling, alias pencuri. Mau merampok dari kami, iya kan? Bagus. Bagus, bocah. Kalau anak kecil yang lain menangis terkencing-kencing melihat aku. Tapi kamu berani sekali berkata begitu pada aku. Si Jambrang, kepala kawanan macan tutul. Jangankan sama kamu, sama si Dungkul, kepala gerombolan perampok buaya merah, yang jumlahnya 10 kali lipat dari kalian. Aku sikat, semuanya mati. Ya kan, Trun? Iya, betul. Kalian sih tidak seberapa, hanya 11 orang. Dibandingkan dengan gerombolan buaya merah, 30 orang. Apalagi gerombolan serigala hitam, 100 orang. Kami sikat sampai ludes. Kau bokeh, aja.
Ayo, lari! Ayo, bubar. Masuk. Rupanya ada yang tidak beres di kampung ini. Ya, benar. Ayo. Sepertinya penduduk sedang dicekam ketakutan. Santa Lima. Kamu dijuluki si mata malaikat. Tentunya kamu tahu apa yang terjadi di sini. Mereka saja yang keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Ya, mereka suka melebih-lebihkan. Buktinya, kamu tahu sesuatu yang belum terjadi. Kenyataan bukan? Saya tidak tahu sesuatu yang gaib. Dan tidak seorang pun yang tahu tentang perkara itu tanpa seizin yang maha kuasa. Ada pembunuhan. Suku Malah. Apa itu? Saya bilang apa tadi? Suku Malah. Iya. Lebih baik kita lihat dari dekat, supaya Kiai dapat melihat sendiri. Ayo. Siapa yang meninggal? Pak Sirun mati mengenaskan. Sampai sekarang belum ada yang berani menyentuhnya. Di mana? Di sawah Kang Katul. Antar kami ke sana. Ini bukan bekas tangan, tapi bekas kaki. Jadi orang ini mati tercekik karena lehernya diinjak, Kiai? Sepertinya begitu. Ini bekas tendangan. Ditendang? Iya, pertama-tama dadanya yang ditendang. Setelah jatuh, lehernya diinjak. Berarti ini adalah perkelahian. Bukan perkelahian. Karena korban tidak melakukan perlawanan. Dia dibunuh begitu saja. Pembunuhnya adalah suku Malah. Dari tadi suku Malah terus. Suku Malah itu manusia apa makhluk halus? Nanti malam kamu akan tahu sendiri. Ayo. Tolong mayatnya dibawa pulang. Aku heran, desa kita ini sebenarnya punya dosa apa? 1 bulan terakhir ini, ada musibah melulu. Bayangkan, 4 orang mati terbunuh. Sudahlah, cerita yang lain saja. Serem. Kalau setiap ada kejadian yang menakutkan, kita takut membicarakannya. Alamat, kita akan dihantui ketakutan terus-menerus. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang mau mawas diri, sehingga kita tidak tahu mana yang perlu ditakuti, mana yang tidak. Aku tidak takut, sebab hantu itu adanya di dalam hati kita sendiri. Kalau takut, daun kelapa jatuh, dikatakan hantu. Tapi kalau hati berani, dikatakannya hantu tidak ada. Mau kemana, Lim? Store dulu, mules. Awas, ada hantu. Betulan, hantunya aku ajak pacaran.
Paman ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang menendangku. Ini dia kakinya. Hati-hati, tendangannya berbahaya. Ji, jangan dilepas. Nah, kena kau. Tahan, Kiai. Tahan. Tahan, Kiai. Hei, yang mencari apa kalian? Ayo menjauh, jauh, jangan di sini berbahaya. Ayo. Siapa kalian? Berani sekali mengusir petugas ronda. Hei, cepat pergi kalau kau tidak ingin mati. Jangan kurang ajar orang tua. Kami bertanggung jawab atas keamanan desa ini. Kemana hilang? Hati-hati. Hampir saja tertangkap. Kalau peronda itu tidak mengganggu. Tarik nafas. Makanya jadi orang jangan sok jago. Hampir ada kematian lagi kalau orang-orang ini tidak datang menolong kita. Katakan pada Bakmu, suruh setiap orang membuat sunduk runcing dari bambu ampel, lalu selipkan pada dinding rumah masing-masing. Untuk tolak bala? Iya, supaya Sekumala tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kalau mau keluar rumah, harus membawa sunduk bambu itu, supaya tidak diganggu oleh Sekumala. Mengerti? Baik, Tuan. Iya. Ayo. Sendok, Baju, Kala. Aku memanggil kalian. Datanglah kemari. Datanglah. Guru memanggil kita. Iya, aku juga mengenalnya. Aku memanggil kalian. Aku memanggil kalian. Datanglah. Baik, Guru. Kami segera datang. Sebentar lagi mereka datang. Ada apa, Guru? Hiralal Sangkar tertangkap, ditawan musuh. Orang Hindustan tukang sulap itu? Iya, selidiki. Dibawa kemana dia? Siapa yang menawannya, Guru? Biar kami hajar mereka. Yang menawan Hiralal Sangkar itu adalah musuh bebuyutanku.
Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Santa Lima, dan Kalagondang. Wah, mereka bukan orang sembarangan, Guru. Saya takut. Maka itu tugas kalian hanya menyelidiki. Jangan sampai bentrok dengan mereka. Karena mereka bukan tandingan kalian. Kalian akan mati konyol. Mengerti? Mengerti, Guru. Kejadian tadi malam membuat kita bisa tidak bisa. Harus hari ini juga kita pergi ke keraton menghadap Gusti Sultan Agung. Betul. Menurut saya, tidak usah semuanya. Cukup berdua saja. Kiai Ageng dan Santa Lima. Akur. Memang tampangku ini tidak pantas. Masuk ke dalam istana. Nanti dikira Kiai membawa gembel dari mana. Atau pengemis yang mau minta sumbangan. Kalau saya harus pulang dulu. Sebab ada urusan penting yang harus segera saya tangani. Namun demikian, sambil jalan, saya akan terus mencari potongan kaki Bargo. Sekaligus Aji Basa Pamungkas. Saya juga mau pulang dulu. Saya mau menggerakkan rakyat saya untuk mencari potongan kaki Bargo dan Aji Basa Pamungkas. Baiklah. Tapi hati-hati, jangan sampai terjadi jatuh korban sia-sia. Kalau merasa tidak sanggup menghadapi Aji Basa Pamungkas, jangan memaksakan diri. Lebih baik menghindar. Baik, Kiai. Permisi. Ayo Santa, mumpung masih pagi. Sekarang juga kita berangkat ke keraton untuk menghadap Gusti Sultan Agung. Baik, Kiai. Cepat, cepat. Kami mohon perkenan menghadap Gusti Sultan. Sebentar. Ampun Gusti. Para tamu menyebut diri mereka Ki Ageng Jembar Jumantoro dan Santa Lima. Mohon perkenan menghadap Gusti. Apa kabar Ki Ageng Jumantoro? Alhamdulillah. Gusti masih mengenal hamba. Tentu saja, Kiai. Ini teman hamba, Santa Lima. Beliau telah mengunjungi wilayah-wilayah kadipaten yang tersebar di mana-mana. Dan beliau menemukan suatu kenyataan bahwa banyak sekali kadipaten yang telah dikuasai oleh Aji Basa Pamungkas. Terima kasih atas laporan, Kiai. Yang mana sesuai dengan laporan para bawahan saya tentang seorang tokoh baru yang bernama Aji Basa Pamungkas. Bukankah demikian, Tumenggung Wiralaga? Benar, Gusti. Munculnya tokoh baru itu sangat menarik perhatian. Bahkan, menyita perhatian kami bertiga. Karena seorang diri mampu mencaplok wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Mataram. Tapi setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata dia dibantu oleh tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna dari golongan hitam, terutama Malampir. Benar, Gusti. Hamba pernah berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas dalam bentrokan keras. Kalau Andika pernah bentrok dengan Aji Basa Pamungkas, paling tidak Andika bisa mengukur tingkat kesaktiannya. Hamba tidak sanggup menandinginya. Bahkan semua teman-teman hamba para pendekar kelas 1 yang kesaktiannya di atas hamba tidak sanggup menghadapi Aji Basa Pamungkas. Oh ya? Iya.
Saya rasa Aji Basa Pamungkas tidak ada tandingannya. Aji Basa Pamungkas memang tokoh sakti mandraguna yang pilih tanding. Tapi hamba yakin, jago-jago Mataram akan sanggup menghadapinya. Terutama jika Gusti yang turun tangan sendiri. Aku? Daulat Gusti. Untuk itulah kami datang kemari. Sebab kami yakin bahwa Gusti dan jago-jago Mataram, terutama 3 singa Mataram, Pangeran Purbaya, Tumenggung Wiralaga, dan Tumenggung Alap-Alap, akan sanggup menghadapi tokoh baru itu yang membahayakan keutuhan negara. Kemana-mana, tuanku. Dan hamba perintahkan jangan pulang sebelum bisa menemukan potongan kaki si Bargo atau Aji Basa Pamungkas. Bagus. Dan kamu? Hamba juga seperti itu, tuanku. Anak buah hamba, prajurit-prajurit pilihan, hamba sebar ke segala penjuru. Lapor, tuanku. Potongan kaki Bargo ada di desa Kunyit Asem. Melakukan huru-hara. Sudah 3 orang penduduk desa yang mati. Kurang ajar. Ayo berangkat. Mana-mana melakukan pembunuhan. Sekarang aku tangkap kau. Aku kembalikan pada tuanmu si Bargo yang baik hati, supaya jadi kaki yang baik lagi. Tidak kena. Hilang lagi, hilang lagi. Benar-benar kaki edan. Cuma kaki saja bisa hilang. Adakah yang merisaukan hati Kanda Prabu sehingga memanggil hamba? Terima kasih, Diajeng berkenan memenuhi panggilan saya. Kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kanda Prabu. Benar, Diajeng. Ada seorang tokoh sakti baru bernama Aji Basa Pamungkas yang kesaktiannya tidak tertandingi. Dia murid Ki Dadu Kumalasuti. Ki Dadu Kumalasuti? Dia masih hidup? Dia sudah mati. Tapi sebelum mati, sempat menurunkan semua ilmu kesaktiannya kepada murid tunggalnya, Aji Basa Pamungkas. Itu sebabnya, tak ada seorang pun yang bisa menandingi kesaktian Aji Basa Pamungkas. Pantas. Malampir tokoh sakti mandraguna Ratu Golongan Hitam itu takluk dan tunduk kepada Aji Basa Pamungkas. Hanya satu orang yang bisa menandingi kesaktian Aji Basa Pamungkas, yaitu Kanda Prabu. Saya? Ya, Kanda Prabu sendiri. Kanda Prabu secepatnya pergi mencari Aji Basa Pamungkas.
sebelum dia sendiri yang datang ke Mataram.